Match yang ketiga kembali ke Erangel dan ini dia Erangelnya. Yes, kita bakal langsung menuju ke arah Erangel kedua di grand final kita. Dan tentu setiap harinya kita bakal bermain 3 kali, yang berarti ini harusnya map yang paling matang yang akan dimainkan oleh semua tim. So, arah pesawat kali ini dari Milta Power menuju ke arah Zarki sangat memudahkan tim-tim yang turun di Pochinki sampai dengan ke Kameshki, tapi sedikit menyulitkan tim-tim yang turun di Primors dan juga mungkin di bagian Veripir kali ini ya, dimana mereka harus melanjutkan perjalanan mereka dengan kendaraan-kendaraan. Mungkin tim-tim seperti LVS dan juga, LVS kayaknya bakal shelter sih kalau kayak gini ya. Mungkin lebih tepatnya Takai dan juga dari tim GD. Mungkin akan bertemu. Ya, itu adalah kemungkinan yang bisa saja terjadi dan kita melihat juga Takai di Erangel yang pertama tidak terlalu maksimal karena mereka pulang cepat sekali karena dikejutkan dengan tadi adanya permainan yang luar biasa dari Hans juga Dewa United. Lalu kalau kita lihat ini dia dari pemain-pemain yang juga sedang bermain saat ini, LVS. Juga hari ini nampaknya belum terlalu maksimal permainan mereka. Ini adalah tim yang cukup kuat sebenarnya karena mereka adalah juara bertahan yang nampaknya sedang punya misi untuk mempertahankan piala PMPL di GH mereka. Betul, itu menjadi sebuah tantangan juga tentunya bagi mereka. Dan bisa kita lihat kali ini ya, di semua PMPL kita sejalankan di Indonesia, 3 kali PMPL berjalan, 3 kali juara baru. Yang berarti terbukti mempertahankan jauh lebih sulit dibanding mendapatkan pertama kalinya. Ya, dan kalau kita melihat nampaknya Circle benar-benar berada di area kanan. Ini seperti mirip Circle di match yang kedua tadi di Miramar. Bedanya ini di Erangel aja, tapi sama-sama kanan. Itu betul banget. Kita bakal kali ini zona kembali ke arah kanan, mengambil cukup banyak area perairan. Tim-tim seperti Takai tentu yang turun di bagian Milta Power akan sangat dimudahkan. Boom juga sangat dimudahkan. Livescape tampaknya arah pesawat yang mengarah ke shelter menjadi berkah bagi mereka. Karena sekarang gak usah rotasi jauh-jauh, mereka dapetin center zone. Tinggal setupnya seperti apa. Ya, ini PR dimiliki oleh tim-tim yang turun di area Gregopol juga. Seperti harusnya Nero, kalau mereka memang turun di sana seperti match pertama, cukup sulit rotasi mereka karena jauh ya untuk menuju ke dalam circle-nya. Betul, yang kasihan jujur GD. Udah pesawatnya jauh, terbangnya nggak nyampe, zonanya mental lawan arah, terpaksa kali ini mereka harus bermain di ujung zona. Dan itu adalah tantangan pertama sebagai pemuncak klasemen sementara. Karena untuk saat ini Genesis Dogma menjadi pemuncak klasemen dan mereka akankah masih bisa konsisten dengan keadaan yang sulit di awal game kali ini. Kalau sampai mereka bisa melewati keadaan sulit ini, berarti bisa dikatakan mereka cukup siap untuk menghadapi segala tantangan di Grand Final. Betul, tapi gue senang banget sih lihat tim-tim seperti GD yang musim lalu kita melihat sangat dominan. Season ini memang sedikit bisa dibilang underground lah pergerakan mereka ya. Tidak terlalu dominan seperti season lalu, tapi di Grand Final mereka muncul kali ini dengan memperlihatkan kekuatan utama mereka dari dulu, yaitu firepower mereka. Sekarang dipadu juga dengan strategi positioning yang rapi banget, dimana mereka split 4 angle berbeda, memastikan tim-tim yang masuk ke jebakan mereka pasti dihabiskan. Ya, mencari off angle dari lawan-lawannya itu menjadi kunci dari Genesis Dogma di hari ini. Dan kembali kita melihat juga Dewa United yang saat ini masih terus melanjutkan untuk mendapatkan looting-looting selanjutnya. Dan ini dia tim yang tadi kita bahas pemuncak klasemen sementara. Genesis Dogma sedang bergerak, mereka nampaknya baru mau menuju ke arah tempat lootingannya. Betul, ini perjalanan mereka cukup jauh kali ini. Mereka bakal mengembara ujung ke ujung map. Tapi baik lagi, GD memang bukan tim yang suka banget main di tengah-tengah circle. Mereka lebih di pinggir circle dan gue rasa dengan kalau mereka bisa nge-timingin ya rotasi mereka dengan baik dan benar, harusnya cukup sih waktunya. Betul. Mungkin yang agak mengerikan itu cuma kalau mereka masuk ke ujung zona dan ada tim-tim seperti let's say SG, Victim, Livescape yang masih nahan ujung zonanya. Ya, kalau sampai ditunggu oleh tim lain, sudah ada palang pintunya untuk masuk ke dalam circle-nya, pasti itu akan menyulitkan untuk pemain-pemain dari Genesis Dogma. Karena saat semuanya sudah mulai melakukan rotasi, saat semuanya sudah mulai mendapatkan lootingan-lootingan, mereka baru OTW menuju tempat lootingannya. Dan ini adalah data atau statistik yang dimiliki oleh Yuhai, pemain terbaru dari Red Alliance. Betul, dimana kita melihat sekarang total elim dia ada 68, total damage 15.109 dan juga longest distance dia 262 meter. Pemain terbaru dari tim BTR kali ini dengan statistik tambahan ada 16 headshot, 6.965 total healing dan juga 14,4 team contribution. Ya, betul. Yuhai dari sejarahnya dia merupakan MVP sekaligus Terminator di season yang kedua PMPL Malaysia Singapura. Betul, dan kali ini dia akan bermain dengan tim BTR dalam upaya tim BTR mengamankan juga slot kembali untuk ke PMGC ya. Ya, itu adalah target pasti yang sedang dikejar oleh pemain-pemain dari Bigetron dan kita juga kali ini berpindah ke arah tim yang saat ini sebenarnya posisi mereka cukup diuntungkan dari segi klasemennya. NFT masih berada di area atas dari klasemen sementara, membuat harusnya NFT bisa untuk
terus bermain dengan cukup nyaman. Betul. Kita bakal kayak juga tampaknya dari tim BFD yang mulai terpantau juga. Mereka ada di ujung zona dan mungkin sedikit berbeda dengan BFD di minggu-minggu awal ya. Mereka kan suka banget main ke tengah. Sekarang mereka gak terburu-buru. Mereka lebih bermain santai dan mungkin lebih bakal positioning zona ketiga. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin entah mereka terburu-buru, entah mereka terpressure. Zona kayak game di minggu ketiga. Zona awal ke tengah langsung. Yeah. Nah itu membuat tim BFD mungkin ya akan sedikit sulit bergerak kalau mereka terjepit dari banyak angle. Tapi sekarang BFD terlihat jauh lebih sabar, terlihat jauh lebih pede juga mainnya dan itu yang gue senengin dari grand final seperti ini. Tim-tim yang mungkin sedikit kepleset di minggu-minggu akhir bisa kembali mereset gameplay mereka dan ya bermain terbaik di grand final. Ya, mereka nampaknya sudah belajar dari pengalaman, sudah belajar dari regular season 3 minggu yang sudah mereka lalui. Dan kembali kita lihat kali ini pemandangan yang sering kita lihat di Irangel juga. Berapa kali Voin bertemu dengan Bigetron dan kembali bertemu di menit yang kelima. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari kedua tim yang memang turunnya bersebelahan. Kayaknya cukup berdekatan, tapi nggak cuma mereka yang berdekatan. BTR bakal masuk ke area dari tim Takai. Kean harus menjadi ujung tombak dari tim Takai dan tembakan melontarkan di mana Kean tertangkap dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tampaknya dari member-member Takai lainnya belum siap untuk nge-backup Kean yang ada di bagian dalam rumah. 2 Irangel dimainkan, 2 kali Takai harus terculik pemain-pemainnya di awal setelah tadi. Mereka terculik oleh Dewa United di area rumah banjir kali ini. Nampaknya mereka harus menghadapi Bigetron Red Aliens yang mana sudah sangat dekat sekali. Mungkin akan ada fight yang terjadi namun tidak karena pemain-pemain Takai menghindari area pertempuran. Betul, sedikit terlalu jauh sih speed dari tim Takai tadi di mana mereka nggak bisa nyelamatin seorang Kean. Tapi tampaknya dengan 3 member yang masih tersisa masih cukup banyak chance mereka untuk mempertahankan juga daerah perkayuan kali ini. Tapi dari Takai ya mereka perlu berhati-hati. Mereka sudah 2 game ya belum terlalu perform dan berbeda gitu dengan gameplay mereka waktu di regular season. Kalau kita lihat mereka di Super Weekend, mereka salah satu tim yang pemuncak yang poinnya tinggi loh. Ya. Top 6 ya kalau salah mereka. Ya, betul sekali. Takai memang bermain dengan sangat baik sekali dan itu juga masih menjadi sesuatu yang kita tanyakan juga seperti apa permainan yang akan dimainkan oleh Takai nantinya. Nampaknya dari perubahan rotasi lawan-lawan dari Takai membuat mereka cukup bingung ya. Harus bermain seperti apa karena ini tidak seperti saat mereka biasanya bermain. Ke kanan ada tim lain, mereka ke kiri juga ada tim lain. Bahkan tadi kalau kita lihat Takai sempat dibingungkan oleh zone saat mereka ingin mengisi rumah di dekat area Pochinki, di dekat Bukit Pochinki yang biasa mereka incar. Ternyata udah ada zone duluan di sana. Nah itu dia, mungkin dari Takai mengubah sedikit dari tempo dan juga arah rotasi mereka. Tapi sementara 2 game yang sudah berlangsung, gue masih melihat Takai itu jauh lebih kuat ketika bermain di Liga. Tapi baik lagi, ini baru 2 game. Masih jauh dari tepat untuk gue bilang kayak mereka performanya masih under ya. Tapi tentu gue pengen banget melihat semua tim all out. Dan gue pengen melihat Takai yang kita lihat waktu di Super Weekend. Mainnya rapih banget. Agresif mungkin Takai nggak terlalu, tapi rapinya itu bener-bener kuat banget. Survival mereka tuh kuat banget, apalagi kalau zona-zona open field. Ya betul, karena kita ingat Takai juga memiliki roster yang sangat luar biasa. Ada Gremory, ada Hades juga di sana, dan juga pemain-pemain yang lain. Sementara itu kita berpindah kali ini ke area utara, di mana SG nampaknya baru akan bergerak di menit yang ke-8. Betul, tim yang di minggu ketiga benar-benar membuat kita semua kaget, semua penonton, semua fans tentu kaget karena mereka berhasil mendapatkan poin Super Weekend tertinggi di Indonesia. Ya, sampai 200-an poin mereka kumpulkan di 15 match saja. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan itu bisa mereka ulangi lagi karena Grand Final ini juga 15 match. Betul, ini kembali 15 match, mereka perlu memberikan terbaik juga, tapi memang awal-awal bisa bilang Grand Final ini ya, tidak semulus minggu kedua mereka, di mana dari tim GD dan juga BFD cukup on fire di 2 game pertama kita. Ya, double WWCD mereka sama-sama di atas 10 digit, di atas ini double digit. Ya itu dia, 14 dan juga 18. Namun kita berpindah kali ini ke area dari juara regular season kita dan juga salah satu tim yang pastinya akan mewakili Indonesia di SEA nanti sudah mendapatkan tiket SEA RRQ. Namun kalau kita lihat di Grand Final belum terlalu maksimal permainan dari RRQ. Betul, 2 game yang mereka jalankan bisa dibilang belum terlalu maksimal. Mereka masih ada di jajaran top 10 kalau nggak salah, tapi baik lagi. Jauh dari yang kita lihat RRQ di minggu-minggu awal. Tapi memang di minggu ketiga RRQ itu performanya jauh dibanding awal-awal juga, yang mungkin mereka lagi recovery juga setelah pukul-pukulan cukup keras. Sekarang mereka di Grand Final dengan start lagi dari nol ya, harus kembali membuktikan bahwa mereka tuh layak disebut sebagai juara liga. Ya, dan kembali kita melihat kali ini Circle sudah menutup nampaknya menuju ke area kanan lagi dan agak ke bawah sebenarnya, membuat tim-tim
yang berada di utara seperti Victim juga harus segera bergerak. Lalu kita memantau juga yang baru masuk ke dalam circle dari arah utara adalah Aura. Di belakang Aura ada SG yang juga sedang bergerak. Betul, Nero tampaknya untuk di grand final bermain dengan tempo lebih lambat ketimbang biasanya. Biasa mereka turun di Pochinki bisa gerak dengan cepat, sekarang mereka turun di Gorgopol dan dengan zona pindah ke arah kanan. Tempo mereka sedikit lebih lambat ketimbang biasanya. Dapatkah Nero kali ini memaksimalkan posisi mereka yang ada di, bisa dibilang ya masih di luar area safe zone ya, untuk kembali memainkan gameplay terbaik mereka? Karena ya baik lagi, kita pengen lihat Nero di minggu kedua, mainnya sekarang gitu kan. Itu dia, kita ingin melihat Nero di minggu kedua, kita ingin melihat SG di minggu ketiga, kita ingin melihat BFD minggu kedua, ingin melihat RRQ minggu pertama. Itu adalah peak performance dari masing-masing tim tersebut. Kalau mereka bisa bermain seperti itu di Grand Final ini akan sangat pecah sekali. Nah itu yang kita pengen tentu ya sebagai pencinta PUBG Mobile Indonesia, terlepas tim manapun yang kita dukung ya, pasti kita pengen juga melihat gameplay yang benar-benar maksimal dari semua tim. Jadi ketika ada yang juara Indonesia gitu ya, itu benar-benar juara dari yang terbaik. Ya, juara karena memang mereka sangat layak bermain dengan baik melawan tim-tim yang juga bermain baik. Namun kali ini kalau kita lihat ternyata ada sebuah revive yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain Bonafide berdekatan dengan Livescape di area shelter. Betul, ini bakal jadi pertempuran yang cukup menarik karena BFD Livescape mengambil area shelter dan kalau kita lihat kalah juga, kalau misalnya GD dan juga Erki dan Aura suka ngambil tempat ini juga. Dan mungkin bakal jadi benar-benar battle royale yang seru banget kita tonton. Tapi tampaknya dari Aura kembali menok seorang Ucup. Kali ini Nox juga akan sedikit sulit menyelamatkan Ucup ya. Kali ini langsung di-secure poinnya juga oleh seorang No Mercy. Aura melihat bahwa mereka mau ngomong maju daripada ketembak dari belakang. Langsung maju depan juga di one on one situation dengan seorang Tuyul. Tapi dimenangkan oleh Tuyul one on one situationnya. Season dalam posisi knockout, BFD tinggal 2 player mereka. Harus benar-benar menentukan arah fight mereka. Karena sekarang dari BFD tinggal 2, Aura tinggal 3. Livescape yang bisa mengambil keuntungan terbesar dengan meng-clear 2 tim ini. Andaikan mereka mau keluar dari pertahanannya. Ya, namun ada seorang bots juga yang masih bertahan di area bawah, mungkin akan coba dipush, namun Mort juga join the fight kali ini. Satu pemain dari Aura, Jayden harus tumbang di sana karena RRQ juga ingin melakukan tembakan-tembakan ke area ini. Betul, apakah RRQ bakal join the fight juga, tapi nggak mau secara langsung tembak-tembakan dengan tim-tim yang lagi clash. Mereka tahu bahwa ini area yang memang cukup diperebutkan sehingga mereka mengambil rumah di bagian bawah dari cekungannya. Membuat Aura sekarang pilihannya adalah mau nggak mau maju. Kalau gue gak maju, gue udah tembak dari belakang. Cukup sulit nampaknya keadaan untuk pemain-pemain Aura. Ada sebuah utility yang juga dilemparkan nampaknya smoke tadi untuk menutup vision dari pemain-pemain Bonafide. Mengunci Bonafide untuk berada di area bawah dari shelternya. Sementara itu RRQ masih terus memberikan pressure ke arah Aura. Yang mana Aura, seperti yang tadi Bang Flo katakan, harus menghindari tembakan-tembakan dari RRQ juga. Dan mereka juga harus menghindari tembakan dari Livescape. Betul, baru diomongin Jaxi sudah terkena tembakan lagi kali Nerpeko yang menumbangkan Jaxi. Tapi tampaknya sedikit sulit untuk di end. Tapi baik lagi ini membuat tim Aura sekarang mau gak mau mengirim No Mercy ke arah kiri. Meninggalkan Jayden seorang diri. Yang tadi barusan kenok di revive, sekarang No Mercy harus pindah lagi nge-revive lagi Jaxi. Dan ini membuat Aura temponya akan sedikit diperlambat sekaligus dari bisa utility mereka, armor helm mereka terkikis juga pelan-pelan. Ya, cukup sibuk nampaknya No Mercy untuk menyelamatkan rekan-rekannya di match kali ini karena harus ke kiri, harus ke kanan juga untuk menyelamatkan 2 pemain dari Aura yang terkena tembakan-tembakan dari RRQ dari area belakang. Namun kita ingat juga di depan dari Aura itu ada Livescape yang siap juga untuk melakukan tembakan ke arah mereka. Bonafide yang cukup nyaman berada di arah bawah. Betul, mungkin posisi dari tim Aura kendaraan mereka dipecahkan sehingga mereka masih punya chance untuk melakukan rotasi. Tapi ternyata ngomong-ngomong rotasi, tampaknya Livescape juga dipotong oleh tim Victim sudah melakukan set up di daerah area prison. Masih jauh dari area zona, tapi tampaknya dari Victim mau bermain lebih sabar. Tidak terburu-buru untuk bergerak ke arah zona. Dinosaur terkena juga headshot, kendaraan yang mulai berasap dan sekarang Dinosaur harus terpaksa turun dari kendaraannya dalam kondisi yang cukup sekarat. DU kehilangan 2 member mereka juga untuk sementara waktu, belum bisa di revive. Dinosaur juga dalam posisi cukup sulit dan memasuki zona ketiga. Cukup banyak tim yang mulai kehilangan member-member mereka. Ya karena memang circle-nya berada di area kanan, semuanya akan langsung menuju ke dalam circle-nya dan ini area yang cukup terbuka juga. Audrey berada di area ini sangat dekat dengan satu pemain dari RRQ, namun dia terpleset. Sayang sekali kehilangan momentum untuk melakukan tembakan langsung menuju ke arah pemain-pemain RRQ yang tadi sangat dekat sekali sedang melakukan revive juga. Kali ini Atom sedang melakukan tembakan, maksud saya kenapa tiba-tiba revive dan juga melihat kembali ada sebuah kendaraan yang dilakukan ngacir pemain-pemain RRQ. Betul, tampaknya dari tim Livescape ada di tengah-tengah lapangan dan membuka vision ke banyak arah. Tapi baik lagi dari tim-tim sedang fokus rotasi sehingga Livescape kalau mereka nggak bergerak dengan cepat mungkin posisi mereka dapat dipotong oleh tim-tim lain terlebih dahulu. Tapi kita sekarang lihat tampaknya dari Morton menemukan kembali
dengan Jaden. Spray down dari Mort tertumbangkan juga menyisakan kondisi 3 lawan 3, tapi Mort di balik pohon harus berhati-hati jangan sampai di knock. JXC tampaknya sedikit terlalu terbuka membuatnya cukup skarka ini dan termaksa. Dan No Mercy juga akan ketangkap kali ini membuat keadaannya sekarang 3 lawan 1 kayaknya. Ini adalah untuk sekian kalinya kita melihat RRQ harus berhadapan dengan Aura dan keadaannya. Aura lagi-lagi harus terjepit dan dipulangkan oleh RRQ Ryu. Berapa kali kita melihat fight ini terjadi dan hasilnya pun sama. Aura dipulangkan oleh RRQ. Betul, kembali kita lihat fight antara dua naga kali ini dan tampaknya pada kali ini RRQ menangkan fightnya dengan kondisi 4-3. Tapi sebenarnya kita bakal lihat tampaknya tim-tim lain juga sudah masuk ke area Milta. Sangat ramai, bahkan hampir semua sisi Milta sudah diisi. Ini mungkin akan memaksa sedikit penumpukan di daerah open fieldnya ataupun di atas perkayuan nantinya. Tapi sementara kita lihat dari tim Zone, dari tim NFP cukup nyaman di area Milta dan sedikit sulit untuk fight di antara dua tim ini karena jaraknya cukup jauh. Poin pun sudah geser ke arah belakang, ke arah perbukitannya. Ya, kita tinggal menunggu siapa yang nantinya akan menuju ke area ini yang akan disambut oleh pemain-pemain Zone juga. Namun Genesis Dogma sudah cukup nyaman nampaknya mengirimkan satu pemain berada di area rumah lantai 3 juga dekat dengan jembatan. Dari area lain kali ini kita melihat Red Alliance, Bigetron sudah berada di area Milta Power. Betul, kita bakal lihat dari BTR tampaknya sudah masuk ke area bisa dibilang mini Milta Power itu ya. Karena kan Milta Power utama kan besar, ini lebih kecil. Sudah masuk dan sudah menjaga 4 angle, tapi BFD tampaknya terpotong oleh tim Livescape. Tadi biarkan bergerak dengan bebas, tapi saling mengunci kali ini di antara Livescape dan juga tim BFD. Sama-sama sudah cukup bonyok, 2 dan juga 3 member, tapi dari Livescape sedikit lebih enak karena tidak secara full memakan sakitnya Blue Zone. Bots bakal harus berhati-hati. Dia udah lumayan terkena sakitnya Blue Zone, bahkan bot sekarang bisa keluar kah? Enggak. Dia akan termakan tepat di ujung dari Blue Zone-nya. Ya, sulit untuk diselamatkan juga karena ada angle dari Dinosaurs. Kalau kita lihat mungkin akan melemparkan sebuah smoke terlebih dahulu dan itu dia akan coba dilakukan 2 smoke bahkan di pop up kali ini oleh seorang tuyul untuk menyelamatkan bot yang sudah masuk ke dalam safe zone. Sebenarnya dari sisi lain kita melihat kali ini Ponbit melakukan tembakan juga mencari Red Alliance dan ini dia area hutan yang sudah dikuasai oleh tim Boom. Betul, ini BTR agak sulit nih. Dia dijepit oleh 2 tim sekaligus. Di atas ada tim RRQ, di bawah ada tim Boom. Dan mereka sekarang ada di bagian cukong-cukungan yang sangat jadi magnet bom kalau dilempar. Tapi sembari tim RRQ yang mengambil bagian atas, tampaknya dari tim victim juga menyadari bahwa ada lawan tepat sebelah mereka. Zona keempat, lagi-lagi ada zona di mana terpaksa semua tim harus fight untuk memperebutkan posisi yang ada. Tapi tampaknya dari NRPK hampir tertumbangkan. Dan dari BTR sedang mencari celah dalam peranan tim RRQ. Karena mereka nggak bisa stay terlalu lama di bagian tengah-tengah situ. Dijepit Boom, dijepit RRQ, ke kiri ada victim. Itu sulit banget gerak kemanapun. Ya, sulit sekali keadaannya untuk pemain-pemain Bigetron. Kita tinggal menunggu apa yang akan coba mereka lakukan nampaknya dengan kendaraan yang masih mereka miliki. Mengincar sebuah rumah jamur yang berada di area dekat mereka. Namun tidak, Ryzen langsung ngacir terus mencari area yang lain lagi ternyata. Betul, lagi mencari spot mana saja yang masih kosong kali ini. Tapi tampaknya dari tim RRQ sudah melakukan setup tepat di ujung zona. Bahkan siap untuk mengorbankan juga beberapa kendaraan-kendaraan mereka. Tapping juga dari seorang RPK dengan DP-nya menuju ke tim Boom. Asa tampaknya sudah mengambil low ground juga teman-teman mereka untuk membuka vision dan bersebelahan dengan tim BTR. Ini mungkin terjadi clash di antara 3 tim sekaligus. Ya, Ikyar juga menjadi pemain yang cukup dekat dengan Asa dan juga pemain-pemain Bigetron menjadi orang dalam nampaknya untuk mencari info seperti apa fight yang sedang terjadi antara Bigetron dan juga RRQ. Boom masih akan coba mencari lagi, namun kali ini satu pemain dari Bigetron sudah turun ke arah bawah yaitu Ryzen sedang melakukan flank juga. Satu knock di sana Luxi, ada Zuxi juga yang akan coba melakukan backup, namun sudah terkepung kali ini pemain-pemain Bigetron. Satu knock karena Mort juga tertembak oleh seorang Ryzen, flanknya berhasil. Betul, tapi kita bakal lihat pakai dari PK juga mengejar seorang Luxi menyisakan 3 pemain BTR dan Boom sudah motong kembali pergerakan dari BTR, tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas dan sekarang bertukar posisi. RRQ masuk lebih dalam, BTR jepit tapi BTR masih enak menembak shake dari tim Boom yang kali ini Ikyar cukup terbuka tapi belum sampai di end. Ya, nampaknya sebuah flank yang dibangun oleh seorang Ryzen cukup sukses kali ini. Dan dari sisi lain kita melihat Zuxi ternyata tersungkur juga ke arah tanah. Cukup jauh jaraknya, Yuhai dekat dengan Zuxi sebenarnya. Namun kita lihat kali ini dari seorang Ryzen melakukan tembakan dan masih di hold ternyata tadi lepas momentumnya. Satu knock ke arah satu pemain dari tim Boom. Betul, tapi kita bakal lihat Ryzen masih menahan juga gempurannya dan Poker tertangkap oleh pedasa aim seorang Ryzen. Ryzen meskipun kali ini terjepit, kali ini harus bertahan kali di balik bebatuan. Tapi dia menjadi last man standing dari tim BTR. Karena BTR memang posisi sulit banget. Dijepit RRQ, dijepit Boom, pindah posisi sama lagi dijepitnya. Dari bawah lagi-lagi Boom, dari atas lagi-lagi RRQ. Ya, karena saat Bigetron bergerak, Boom juga bergerak, RRQ juga bergerak. Sehingga keadaannya sama kali ini dan kita berpindah ke arah tim yang lain. Nampaknya ada fight yang coba akan dilakukan oleh Livescape berhadapan dengan victim yang berada di high ground-nya. Betul, kita bakal lihat dari tim Livescape tampaknya
tampaknya harus berhadapan dengan tim Victim 4 lawan 3, tapi Victim punya high ground advantage. Di sini Livescape mau nggak mau harus cari knock dulu terhadap tim Victim untuk membuat keadaannya kembali imbang. Tapi sembari kita melihat kali ini tampaknya bukan cuma 2 tim ini yang fight, tapi cukup banyak tim yang akan fight karena zona kelima menuju ke arah tempat yang cukup open. Ya ini dia area yang cukup terbuka. Ada sebuah granat yang sudah di-cook. Akan coba dilemparkan ke arah bawah. Mencari pemain-pemain dari Livescape. Akan coba meledak di sana memberikan damage ke arah satu pemain Livescape. Walaupun belum ada knock yang terjadi. Betul, Livescape mau nggak mau harus nge-clear tim Victim kalau mereka pengen masuk ke arah zona. Kecuali mereka pengen muter ke arah tempat yang sedikit open. Dan ini diincar oleh Genfos juga ya. Tapi Livescape lihat kalau dari map mereka terjepit oleh Blue Zone. Dan depan mereka zona dijaga oleh Victim. Terus dibiarkan masuk dengan bebas. Wow, sulit sekali keadaannya untuk 3 pemain Livescape dan kita ingat dari 2 match yang sudah dimainkan, Livescape tidak terlalu maksimal. Kita melihat kali ini juara bertahan nampaknya cukup sulit untuk bermain di hari pertama Grand Final kita. Betul, sampai kita bakal lihat kali ini lemparan asap juga mulai dilontarkan oleh tim Livescape dalam upaya membuat tembok asap kali ini. Tapi Genfos tampaknya sudah melihat juga pergerakan dari Livescape, dia tahu bahwa Livescape mau harus maju nih. Dia tahu bahwa ini bakal kemakan zona. Mau nggak mau mereka harus terobos ke depan dan itu yang diincar juga oleh seorang Genfos. Tapi lain sisi dia bakal lihat dari seorang Oki Ozora dan kawan-kawan masih bertahan juga di ujung Milta. Zona kelima pun bergerak. Ini berarti mereka nggak bisa kelamaan lagi nahan-nahanin tim Void. Mau nggak mau kedua tim ini harus bergerak secepat-cepatnya. Lihat kali ini dari seorang Dev Strobos aja masuk ke area play zone. Sedangkan Oki bakal mengejar keluar. Bakal one on one situation tapi Oki kalah oleh seorang aimbot yang tadi sudah siap untuk menunggu lompatannya. Ya, aimbot sudah menunggu pergerakan dari Oki Ozoro dan dari sisi lain nampaknya Hans menjadi pemain terakhir lagi. Ini adalah kedua kalinya kita melihat Hans menjadi pemain terakhir dari Dewa United atau ketiga kalinya di 3 match berturut-turut. Betul, tadi bakal seorang aimbot apakah terlincir juga oleh seorang Hans spray down ke arah aimbot, tapi dari jauh Takai sudah siap untuk menyambut Hans yang keluar dari pertahanannya. Zona diincar oleh cukup banyak tim, tampaknya dari Void juga sudah ramai mengisi area bebatuan. Cukup banyak yang berjatuhan dan tampaknya tim mulai berjatuhan juga. 12 tim tersisa, 40 masih live. Kita bakal lihat apakah yang bisa mengontrol area zona akhir ini. Ya karena close combat juga akan dilakukan. Takai yang tadi bisa menumbangkan satu pemain terakhir dari Dewa United membuat pemain-pemain Void bisa bergerak. Namun mereka masuk ke pertahanan dari Takai dan akan coba disambut dengan sebuah peluru-peluru panas dan juga sebuah masakan granat yang cukup matang. Betul, kita lihat kali ini ya dari tim NFT tampaknya cukup diincar oleh tim RRQ. Takai bakal lock dengan Void. BTR terjepit oleh cukup banyak tim. Ada AE juga dikenal mereka dan tampaknya dari BTR juga menumbangkan Swavel bersama juga dengan tim RRQ mengambil Ramones kali ini. 10 tim tiba-tiba tersisa, 33 yang masih alive. Ya cepat sekali pengikisan terjadi di mana-mana karena semuanya fight. Kita melihat saat ini Takai dan Void sedang fight, namun di ujung sana juga Bietron sedang fight dengan AE. Ada Victim juga yang sedang berdekatan dengan RRQ. Namun kita akan fokus dulu karena Void sudah membuat sebuah flank, namun flanknya gagal karena disambut peluru panas atau bom oleh satu pemain dari Takai yaitu Hades tadi. Betul, kita bakal lihat tampaknya seorang Hades harus mau nggak mau mengambil keputusan maju atau enggak karena sekarang dari Void sedang melakukan revive terhadap teman-temannya. Hades mengokang bom, bersiap untuk melemparnya. Tampaknya 9 tim tersisa kali ini. Satu persatu tim mulai berjatuhan. Lemparan bom low toss ke arah bawah. Kembali menemukan seorang Harvest membuka kesempatan bagi tim Takai maju ke depan. Hades nembak ke arah bawah, belum menemukan targetnya. Kita bakal lihat apakah Hades bisa men-take down tim Void yang kali ini sudah dalam kondisi yang cukup bonyok. Last man standing. Tapi Takai juga knock out kali ini. Jump shoot dari Hades. One on one situation. 2 on 1 makan dan Takai yang tadi punya keunggulan sekarang ter-take down. Takai saat kita melihat tadi unggul mereka bahkan tersisa satu pemain terakhir yaitu Harvest, namun tiba-tiba ternyata Takai harus dipulangkan. Bang Jamal makan gulai lu jual gua beli terjadi di area tersebut. Namun dari sisi lain kita melihat kali ini Skylight Gaming akan coba menantang RRQ disambut oleh seorang Asa dengan peluru yang sangat-sangat tajam sekali. Jersey akan coba naik ke arah atas, namun Asa sudah siap kembali dengan 30 peluru dengan barriernya. Spray juga dilakukan oleh seorang Asa, proning shoot kali ini, namun Asa ter-take down oleh seorang Jersey. Betul, Jersey tampaknya masih bisa menyelamatkan diri dia dengan menumbangkan 2 pemain dari tim RRQ sekaligus. Nerpeko juga tertangkap. Dan sekarang SG harus mau maju ke depan menghadapi tim RRQ yang sudah set up terlebih dahulu. SG masih lengkap dengan 4, dari AE juga lengkap dengan 4, tapi lihat dari Boom dan juga Zone sama-sama bonyok-bonyokan kali ini. Ya, Zone harus segera melakukan revive juga karena tersisa seorang FJ dan dia pun low. Akan coba melakukan revive, tidak ada smoke yang dibangun di sana karena smoke-nya tadi sudah habis. Namun dekat dengan pemain-pemain Zone sebenarnya ada Ken. Betul, ini cukup berdekatan, tapi Ken tampaknya dengan tim Boom last man standingnya, dia nggak bisa ngelakuin terlalu banyak. Dia harus bermain lebih sabar lagi kali ini. Dan sebenarnya kita bakal lihat juga kan dari tim Zone, lagi nyari momennya untuk maju ke depan. Dia tinggal take down Boom, lalu bisa meng-clear dan masuk ke arah zona. Tapi tepat di atas mereka juga ada tim lain, tampaknya Alter Ego yang meng-end seorang Ken. Ada aimbot, tapi dengan mereka gantian sekarang. Tadi ada Ken, sekarang ada aimbot. Ha, betul sekali, dan kita lihat kali ini hanya berganti saja. Zone masih memiliki satu PR untuk menumbangkan pemain terakhir atau satu pemain dari poin yang sudah sangat dekat, dan itu
sebuah aimbot, ada sebuah granat juga. Namun spray juga dilakukan dan aimbot pun ter-takedown. Backup dari area jauh Voin. Satu pemain terakhir tidak bisa melakukan tembakan ke arah mineral. Betul, kita balikin juga tampak dari Voin ada di sisi jauh, bakal termakan oleh sakitnya Blue Zone kali ini ya, dimana Xbox pelan-pelan merangkak coba saving placementnya. Tapi di lain sisi dia bakal lihat tampak dari AE juga menemukan zone yang langsung harus main ke atas. SG dengan cukup kuat mempertahankan posisi mereka dengan 4 anggota mereka yang masih bertahan hingga sekarang. Ya, kita berpindah kembali kali ini ke arah pemain-pemain dari Victim. Tersisa 3 pemain saja dan Victim cukup nyaman sebenarnya karena mereka memiliki high ground, bisa melakukan tembakan dengan clear ke arah bawah. Betul, kita bakal tampaknya FG akan tertangkap oleh Renare yang akan mensecure poin tambahan bagi timnya. Zone mulai mengecil juga, ini berarti semua tim akan sangat-sangat berdempetan dan tengah-tengah zona ini open banget dan kendaraan akan pecah sehingga sangat kecil kemungkinan tim-tim akan masuk ke arah tengah duluan. Ya, ada sebuah lemparan. Molotov juga terbakar nampaknya mineral di sana. Sakit sekali, panas badan ini. Kembali kita melihat nampaknya Renalre masih akan coba melakukan lock ke arah pemain-pemain dari zone. Betul, top 5 sudah tercapai untuk semua tim. 12 player yang masih bertahan kali ini dari Victim. Punya high ground advantage. Punya juga kali ini 3 anggota yang masih bertahan hidup, tapi PR mereka adalah maju ke arah zonanya yang sekarang dijaga oleh tim SG kali ini. Ya, SG menjadi tim yang memang selalu seperti ini. Di awal nggak kelihatan, tapi di akhir mereka punya circle. Betul, ini yang menjadi kekuatan dari tim SG, mempertahankan posisi mereka, membuat tim lain sulit untuk mempertahankan posisi mereka. Nah itu yang membuat SG benar-benar konsisten banget, tapi sembari kita ngomong konsisten, nampaknya Mort terlihat di balik asap dan langsung disecure oleh tim Victim. Top 4 sudah dicapai untuk semua tim, 11 masih alive, kali ini mulai berjatuhan tim-tim lain juga member-member mereka. Tapi Victim dengan advantage mereka langsung menumbangkan kembali player-player dari tim Alter Ego. Ya, Rocky juga tadi bisa mendapatkan 1 pemain dari tim AE, akan ada bala bantuan, itu dia tim rescue yang datang. Seorang Renalre nampaknya akan coba melakukan revive di sana dan Scarlet Gaming masih menunggu di area lower ground-nya. Betul, ini Victim akan mempersiapkan kendaraan mereka untuk melakukan farting terhadap bagian Alter Ego dan juga dari tim SG. Sekarang ini bakal jadi battle 3 tim dengan kondisi yang mirip-mirip 4-3-3. Betul sekali, 4-3-3 terjadi di area ini. Akan kita lihat nampaknya dari AM masih cukup nyaman dan Victim kali ini mendapatkan sebuah airdrop yang juga dilakukan oleh seorang Vicky. Mendapat 1 pemain, akan coba mencari yang kedua. Belum berhasil mendapatkan yang kedua, berganti dengan senjata selanjutnya yaitu dengan M4. Mencari pemain-pemain dari tim AE, akankah berhasil karena belum ada peluru yang masuk. Justru Vicky tertekan dari sebelah kanan karena ada Fajar. Betul, kita balikkan juga dari tim Alter Ego masih bertahan di bagian goal ground. Tampaknya Victim mengetahui bahwa kedua tim ini harus maju dan saling beradu, mengambil keuntungan terbesar dengan mempick off player-player yang sudah knock out. Alter Ego tinggal menyisakan 2, Victim juga tinggal menyisakan 2. Spray down dari seorang Misery belum menemukan target dan sekarang malah dari Alter Ego dan juga Victim sama-sama bonyok, tinggal 1 player. Ini membuat tim SG sekarang kondisinya cukup sama, tapi AE sudah berhasil merencanakan 1 member mereka membuat keadaan seimbang lagi. Tapi Potato, palanya kelihatan tapi Jersey dia menembak ke arah Potato yang ada di balik kendaraannya. Ya, belum ada tembakan dilakukan ke arah seorang Potato yang sangat low sebenarnya. Jersey termakan oleh Blue Zone-nya dan dia harus melakukan proning di sana. Oh, Jersey akan coba dicari juga 1 pemain dari AE namun belum berhasil. Kembali kita melihat Jersey kali ini benar-benar luar biasa, pemain terakhir dari SG ternyata juga ter-takedown oleh Victim dari arah kanan. Betul, 2 lawan 1 kita bakal clean dari tim Victim dengan menggunakan high ground advantage mereka. Sudah bertahan hingga top 2. Dapatkah mereka mengakhiri game ini dengan WWCD? Karena sekarang di Potato bakal lempar bom ke arah fortingannya mereka. Pelan-pelan Potato mau harus maju, udah gak punya healing, gak punya boosting, hajar aja depannya kali ini. Ya betul, bahkan ada sebuah granat juga dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh Victim. Yes, permainan yang luar biasa, kesabaran yang akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa juga tentunya. Victim berhasil menyabet WWCD di game kita yang ketiga dengan total 9 elimination. Ya, 9 elimination point didapatkan oleh Victim. Pemain-pemain yang sangat luar biasa kali ini berhasil menunjukkan permainan mereka, menunjukkan kualitasnya. Memang circle berada di area kanan membuat Victim tidak terlalu jauh untuk melakukan rotasi juga karena mereka turun di kanan di Yasnaya. Dan kita melihat kali ini mereka sangat sabar seperti yang tadi Bang Flo katakan juga. Punya high ground, mereka menunggu semua tim untuk fight terlebih dahulu. Saat tadi seorang Jersey mendapatkan pemain-pemain dari AE, Victim sedang sibuk untuk melakukan revive dulu. Betul, ya baik lagi sih, zona-zona open itu selalu menjadi ibaratnya timing sih, adu timing dengan tim-tim lain. Seperti di tim, dia tahu bahwa ini gue pengen enak, depan gue ini cuma nggak bisa lihat gue. Tapi mereka bisa saling lihat, dia biarin fight dulu. Pas sudah kenok kanan, kenok kiri, baru Victim keluar. Coba nge-MN-in player-player yang sudah knock, coba ngambil posisi yang bisa motongin 2 tim tersebut, dan benar terjadi. Akhirnya dari SG, dari juga AE sama-sama bonyok,
mereka masih punya 3 player. Cuma sayangnya dari tim Victim sempat knock out juga ketika mereka terlalu open badannya. Tapi Victim dengan sangat tenang bisa merevive kembali, bisa melakukan setup terhadap fartingan mereka dan akhirnya bisa mensecure winner chicken dinner mereka di game ketiga dengan 9 elim. 24 poin di kantongnya. Kunci Victim tidak ketahuan, kunci Victim nggak kelihatan karena tadi mereka sudah melakukan pop-up smoke juga di area yang tepat, di arah yang tepat sehingga AE tidak melihat keberadaan mereka. Lalu dari seorang jersey juga nggak ngelihat pemain-pemain Victim karena tertutup oleh kendaraannya tadi. Betul, itu benar-benar cover yang sangat baik sih. Dan dari Victim dia tahu bahwa gue paling enak di timnya, gue nggak perlu gambling. Jadi dari Victim tahu bahwa yang perlu gambling adalah mereka, AE dan juga SG harus saling menumbangin. Dia nggak bisa nembak ke kita, santai aja, biarnya mereka fight, gunakan timing sebagai senjata utama. Dan benar, dari Victim dengan timingnya sempurna, masih keluar dengan 2 player bertahan hingga akhir. Dan sayangnya dari tim AE, player terakhir mereka tadi Super Una ya, dia nggak bisa healing, dia habis bener-bener tinggal bandage doang. Dan udah nggak sempet dong nge-bandage di zona terakhir. Mau nggak mau dia coba untuk ngehantem bom dalam harapan dapetin 1 atau bahkan 2 player sekaligus. Tapi ternyata dari tim Victim keluar dari fortingan dan bisa mensecure WCD. Dan ini dia highlight yang terjadi di match yang ketiga. Memang dari area ini Shelter menjadi tempat yang cukup berdarah-darah karena setidaknya ada 4 tim yang fight di area ini. Betul, ini banyak banget dari bahkan dari awal game. Ini yang gue suka di grand final kali ini ya, bener-bener semua tim itu all out. Nggak cuma nahan-nahan posisi, nggak cuma main barbar, tapi perpaduannya mereka semakin matang ketimbang di regular season, dimana terlihat beberapa tim seperti tim GD bermain agresif sekaligus placement juga rapi. Dari tim Victim memang di game awal belum terlalu maksimal, tapi sudah bisa memberikan kita gameplay yang menarik kembali di game yang ketiga. Dan sekarang kita juga lihat beberapa tim seperti tim Point mendapatkan elimination cukup tinggi loh, Point. Betul sekali karena Point dari tadi juga fight cukup lama dengan Dewa United, bisa mendapatkan pemain-pemain dari DU juga. Dan ini adalah akhir dari match ketiga tadi saat AE sebenarnya cukup nyaman mereka dan paling diuntungkan dari segi jumlah pemain. Dari kuantitas mereka beruntung karena masih lengkap 4 pemain, tapi dari segi circle-nya susah sekali untuk AE. Betul, dari tim AE tadi misalkan dari Victim itu nggak ada, itu mungkin mereka bisa menang melawan tim SK. Tapi dikarenakan ada Victim juga tahu bahwa ini sama-sama knock-knockan, ya mereka ambil keuntungan terbesar. Baik lagi, third party gitu. Third party meskipun bukan dalam keadaan fight langsung mereka ikutan ya, tapi dalam keadaan ini tim 2 tembakan jarak jauh, dia nyempilin tengah-tengah. Jadi orang ketiga yang langsung memisahkan 2 fightnya dan mengambil keuntungan dari 2 sisi. Betul, dan tadi juga sebenarnya permainan yang sangat luar biasa one man show dari seorang jersey ya. Sempat membuat porak-poranda pertahanan yang dibangun oleh AE. Namun karena memang Blue Zone juga sudah memberikan damage ke arah jersey sehingga dia tidak bisa bertahan cukup lama. Betul, tapi baik lagi itu luar biasa banget gameplay dari semua tim. Apalagi ini baru 3 game yang dimainkan, tentu perjalanan masih sangat panjang. Masih banyak kesempatan bagi tim-tim untuk mengumpulkan poin-poin tambahan. Ya betul sekali, namun keseruan di malam hari ini tidak akan terjadi tanpa adanya support dari berbagai pihak. Yang pastinya kita sangat berterima kasih sekali kepada Realme yang sudah mengeluarkan Realme GT Master Edition. Betul, 5G flagship killer, lagi-lagi smartphone yang pastinya performanya luar biasa dengan desain yang stylish dan juga harga yang terjangkau. Pastinya, dan kita juga sangat berterima kasih sekali kepada Nimo TV. Jadi teman-teman semuanya langsung download aja Nimo TV supaya bisa ikut gabung keseruan di Nimo TV untuk nobar PMPL season yang keempat. Betul, karena Nimo TV merupakan markasnya para gamer dan juga streamer terbaik. Dan buat teman-teman yang pengen nonton dengan suasana baru, bisa aja langsung mampir ke Esports Fight Club di mana kalian bisa nonton dan juga memenangkan hadiah-hadiah eksklusif. Ya betul sekali, banyak hadiah yang menanti kalian. Dan kalian kalau mau nyari hiburan juga wajib banget download WeTV. Karena di WeTV banyak sekali hiburan-hiburan yang menanti kalian. Betul, karena WeTV merupakan hiburan Asia terbaik yang menyediakan anime, drama, variety show lengkap buat semua teman-teman dan downloadnya gratis. Karena PMPL sudah mau menuju penghujung dari season yang keempat, juga ini menuju ke penghujung dari Festival Ayam WWCD dari GoFood. Betul, dengan kode promo GoFoodin aja. Jadi jangan sampai kelewatan kali ini periodenya dari awal hingga akhir PMPL. Dan ngomong-ngomong akhir, ini sudah grand final. Benar. Jadi jangan sampai kelewatan kesempatan untuk menggunakan promonya. Betul, berarti tersisa 2 hari lagi untuk kita melihat PMPL season yang keempat grand final. Dan tersisa 2 hari lagi untuk kita menikmati Festival Ayam WWCD-nya GoFood. Betul, jadi luar biasa kali ini dari semua sponsor juga partner kami. Tentunya tanpa mereka, acara PMPL Indonesia season 4 tidak akan berjalan dengan lancar. Dan kita sudah lihat kayaknya 3 game berjalan, sudah terlihat WWCD yang berbeda-beda selama 3 match, bahkan top 3-nya banyak berubah juga. Ya. Ini akan mengakibatkan dari overall leaderboard kita akan sedikit bergoyang nih. Akan sedikit bergoyang walaupun memang kalau kita lihat
tadi akhirnya Victim bisa mendapatkan WWCD. Lalu yang tidak terlihat justru Genesis Dogma. Pemuncak klasemen sementara tidak terlalu terpantau karena memang ini adalah sandungan pertama mereka dan ternyata mereka tersandung beneran Bang Flo. Nah itu dia. Kalau kita lihat dari garis pesawatnya jauh, tadi Bang Flo sudah membahas juga, dari circle-nya jauh. Ini membuat mereka sulit dan ternyata kesulitan beneran. Betul, dari arah pesawat udah nggak mendukung, zona nggak mendukung. Jadi memang itu menjadi game yang cukup menyulitkan bagi GD dan ternyata mereka belum bisa maksimalkan game tersebut. Tapi ini dia, kali ini kita bakal lihat match ranking kita. Dimana kita lihat kali ini dari Victim dengan 9 elim dan juga WWCD. Mereka berhasil lompat hingga 24 poin kali ini diperoleh. Dan nomor 2 ada tim Alter Ego dengan 7 elim dan juga di peringkat 2. Di 3 ada SG dengan 6 elim. 4 Arki, 4 cukup jauh ya. Dengan 8 elim mereka kantongi. Di 5 ada Void, 6 ada Zone, 7 ada Boom, 8 ada Takai, 9 BTR, 10 GD, 11 BFD, 12 LVS, 13 Nero, 14 NFT, 15 DU dan juga 16 Aura. NFT cukup dirugikan di match yang ketiga ini karena mereka berada di area atas klasemen sementara, namun di match yang ketiga mereka tidak menambah poin sama sekali, membuat mereka harusnya turun cukup jauh karena yang lain juga nambah poin semuanya kecuali NFT. Betul, ini was-was juga untuk tim Aura. Aura lagi balap-balapan juga untuk poin PMGC. Ya. Pada awal hari ini mereka mendapatkan poin yang seimbang dengan BTR dan juga GD. Tapi kali ini dari GD performa mereka luar biasa. Tapi pada game kali ini memang BTR dan GD juga 11-12 lah perolehan poinnya. Tapi GD dengan WWCD mereka peroleh jumlah elemen tinggi harusnya sementara di nomor 1 sih. Ya, memang sementara kalau kita lihat Genesis Dogma masih menjadi yang terdepan untuk mendapatkan slot langsung menuju ke PMGC dan slot langsung tersebut akan kita lihat siapa yang nanti akan mendapatkannya itu di hari terakhir juga di grand finalnya. Jadi ini grand final yang menentukan banyak hal Bang Flo. Betul, ini banyak sekali pertempuran yang akan dilaksanakan oleh semua tim dalam memperebutkan tiket-tiket dan juga tahta juara. Tapi ini dia MVP kita untuk game yang ketiga. MVP yang kedua bagi seorang Fajar dengan 4 eliminasi, 532 damage, 25 menit 58 detik survival time dengan average data yang kurang lebih seimbang lah dengan para MVP lainnya. Ya, Fajar sang pecetus Peci Gaming kali ini sehingga ngetren untuk di season yang keempat karena dia sudah melakukannya di season yang ketiga. Bersama Rocky, udah duluan. Betul, sekarang menjadi trendsetter ya bagi banyak pro player lainnya. Betul sekali dan ini dia 4 elimination, damage-nya 532, cukup bisa dikatakan sangat banyak bahkan. Lalu dari jarak tembakannya memang dekat sekali, hanya 96 meter. Betul, memang dari Victim lebih fokus tadi untuk menjaga area mereka. Tidak terlalu melontarkan peluru ke area-area yang jauh ataupun tim-tim yang ada di kejauhan. Mereka lebih fokus ke jaga daerah mereka dan akhirnya masuk ke area mereka. Tapi ini dia head to head kali ini di mana kita lihat elimination sama-sama 3 untuk Super Una dan juga Renare. Damage ya kurang lebih sama juga. Longest elimination distance 290 meter untuk Super Una dan juga 75 meter untuk Renare. Contribution sama-sama mayoritas sih, 36%, 72% untuk kedua player ini gabungannya. Ya. Damage receive lumayan besar untuk keduanya. Betul, cukup banyak karena memang dari tadi dari tim Alter Ego Limax harus fight dengan beberapa tim juga. Memang kalau kita lihat memiliki chance paling banyak untuk dapat WWCD, tapi dari keadaan tersebut sulit sekali. Karena memang balik lagi ini adalah PUBG Mobile, banyak faktor untuk mendapatkan WWCD. Jumlah pemain saja ternyata tidak cukup. Karena kalau kita lihat dari jumlah pemainnya sebenarnya AE yang paling terdepan untuk dapat WWCD. Tapi dari segi circle-nya, Victim dan dari segi kesiapan mereka untuk melakukan fight juga lebih siap Victim. Sehingga Victim lah yang mendapatkan WWCD. Betul, untuk game kali ini memang dari Victim mendapatkan WWCD. Tapi baik lagi, kita lihat sekarang tim AE menunjukkan kualitas mereka juga dengan jumlah elim yang cukup stabil juga. Tapi ini dia kali ini persebaran elim juga damage-nya terlihat. Beberapa tim mendominasi di game kali ini ya, dimana Victim RRQ memiliki damage cukup gede, tapi paling gede memang RRQ. Beda dikit dengan Alter Ego kali ini ya. Dan terlihat beberapa tim lainnya seperti Alter Ego, SG dan juga dari tim Void benar-benar mengamuk banget. Sedangkan dari BTR seimbang dengan tim Zone. Cukup banyak tim yang mendapatkan 1000 damage lebih dan hampir 2000 dikarenakan zonanya kan banyak menuju ke arah open field. Tim-tim yang sudah ready itu banyak yang bisa nyayur-nyayur kiri kanan dan banyak banget tadi knock nggak bisa di end, knock nggak bisa di end, knock nggak bisa di end, sehingga damage-nya hampir semua tim yang nyayur itu damage-nya melampaui jauh dari damage yang seharusnya mereka lakukan. Betul sekali, bahkan kita melihat juga sampai tim AE pun ada 1900 namun hanya ada 7 dari elim yang dia kumpulkan dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa terjadi di match yang ketiga. Sangat banyak damage yang diberikan oleh tim-tim ini ke lawan-lawannya. Dan ini dia dari match summary kita, di mana most damage yaitu seorang Super Una. Betul, tapi itu bakatnya juga tampaknya dari Super Una mengalami damage yang cukup besar. Tapi
Kita lihat juga ada beberapa member lain dari tim Alter Ego, dari Renare, dari Mineral, dari Aimbot juga mendapatkan jumlah damage cukup besar. Sekarang kita lihat juga dari top travelernya. Ada tim SG, GD dan juga SG lagi di top kita. Karena balik lagi di situ cukup banyak ya tim-tim yang jarak rotasi cukup jauh. Sedangkan untuk most assist, kali ini ada dari seorang Yuhai dengan 2, Flyki ada 2, Valdemort 1 dan juga Renare 1. Wow, itu dia dari match summary-nya. Lalu kalau kita lihat juga dari hasil ini memang menunjukkan bahwa dari tim SG sangat jauh mereka untuk melakukan rotasi dan ini sering sekali terjadi. SG itu biasanya rotasi memang separuh dari lawan-lawannya. Kalau lawan-lawannya rotasi 2 kilo, mereka 4 kilo. Betul. Sangat jauh sekali SG. Karena emang jauh banget rotasi mereka. Tapi sekarang overall ranking sudah muncul. Kita lihat kali ini dari GD masih ada kokoh di puncak. Nomor 2 masih BFD. Tapi tim-tim lain sudah mulai mendekat. SG dengan permainan konsisten mereka secara rank point sudah naik ke peringkat 3. Bersama dengan AE juga naik ke peringkat keempat. Sedangkan di nomor 5 ada tim Zona sedikit turun. Ada Victim di peringkat 6 naik 7 poin juga naik. Dan juga di 8 ada Reki yang mulai naik dengan 26 poin. Oke, itu dia dari lembar yang pertama. Kalau kita lihat Genesis Dogma memang masih cukup kokoh di peringkat yang pertama walaupun match ketiga tadi tidak terlalu maksimal untuk mereka jalani. Dan sudah banyak tim-tim yang naik, hanya ada satu yaitu Zone yang harus turun peringkat mereka. Betul, untuk di klasmen halaman pertama kita. Tapi tentu ini baru 3 game. Jumlah poinnya masih belum terlalu tinggi juga. Ya. Bahkan dari tim RRG sekali WWCD bisa naik ke peringkat 2. Ya, itu Satu kali WWCD. hanya membutuhkan satu match saja untuk saling mengejar. Dan kita lihat kali ini dari NFT turun jauh sekali mereka, bahkan sampai ke peringkat yang ke-9 karena tidak menambah poin sama sekali. Nero pun harus turun dan ini adalah semuanya turun. Hanya Takai saja yang nggak kemana-mana. Betul, di sini NFT dengan 21 poin peringkat 9, 10 Nero, 11 Boom, 12 BTR dengan 16 poin, dan Aura, DU, LVS dan juga Takai. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat nampaknya dari Takai masih memiliki PR yang cukup banyak. Lalu dari Live Cap juga masih memiliki PR yang cukup banyak. Karena dua tim ini sebenarnya memiliki empower yang sangat luar biasa. Memiliki permainan yang juga rapi. Kalau kita lihat dari 3 minggu regular seasonnya. Betul, ini bisa dibilang masih awal-awal sih ya. Baru 3 game, bahkan baru hari pertama gitu. Tapi ya baik lagi, alangkah baiknya semua tim maksimalkan setiap game yang mereka mainkan. Betul sekali, bahkan kalau kita lihat juga ada beberapa tim yang sebenarnya mereka sedang dalam misi untuk pengejaran poin PMGC, sedang dalam misi untuk pengejaran slot ke SEA, namun mereka masih berada di lembar yang kedua juga. Karena kita melihat di saat Genesis Dogma berada di puncak klasemen sementara, penantang mereka Bigetron dan juga Aura masih terdampar di posisi ke-12 dan juga 13. Betul, tapi kali ini kita bakal lihat dari semua tim. Tentu 3 game sudah dijalankan, masih ada 2 game lagi yang dapat dimaksimalkan, terutama untuk Sunhawk yang akan dimainkan pada hari ini. Wow, itu dia. Dan Bang Flo, ternyata kita harus melanjutkan challenge dari Caster Challenge. Challenge kedua? Challenge kedua. Oke, 2 Nggak challenge. cuma satu aja, dan challenge kedua ini saya sangat suka sekali, sangat Gimana semangat saya. Karena kita harus selfie pakai HP yang sangat luar biasa ini. Oke, pasti bagus nih selfie-nya. Keluarin dulu dari kantong ya, bentar ya. Nah, ini dia. Udah ada di tangan saya HP dari Realme ini. Nah, sudah siap. Dan pastinya ini milih yang mana ya? Boleh milih kan ini kan? Boleh milih. Boleh milih, pakai yang ini aja nih. Ini luar biasa banget, Realme GT Master Edition. Nggak cuma baik untuk bermain PUBG Mobile, tapi baik juga untuk mengabadikan momen-momen spesial. Berarti untuk keseharian ya juga enak? Untuk keseharian. Ini kan momen spesial untuk kita, karena kita lagi nge-cash, jadi bisa langsung ambil aja nih untuk selfie. Gue juga mau abis ini. Oh berdua, biar enak, biar sekali. Berdua. Berdua. Ya. Ini berarti Bang Flo yang pegang. Nah, gini. Nah. Oke, mantap. Terima kasih Realme. Thank you Realme. Langsung saya lempar ke analis kita Eldoge, silakan. Terima kasih kepada Wolfie dan juga Sanskuy. Enak ya di meja sana bisa berdua. Mereka ada Realme juga. Analis sudah berdiri di sini saja. But again, gameplay yang luar biasa banget. Tadi menurut gue cukup mencekam, dalam artian teman-teman perhatikan dari zona ketiga ini tabrak-menabrak, rotasi bertumbukan semuanya. Karena memang menuju ke arah bagian yang cukup jauh. Tadi bisa gue katakan dari kebanyakan tim yang bergerak ke arah bagian kiri. Dan juga congratulations tentunya untuk Victim Sobers, Chicken Dinner, 9 elimination, tentu poin besar untuk menambahkan pundi-pundi yang mereka butuhkan, mengingat mungkin di 2 game sebelumnya tidak terlalu maksimal. Dan benar kata Wolfie tadi, 1 chicken dinner, apalagi di awal-awal hari ini benar-benar mengubah
dari placement itu sendiri. Dan untuk tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ngobrol saja dengan victim Soberts Misery kali ini. Selamat malam Misery. Malam. Oke, pertama-tama congratulations untuk victim Soberts mendapatkan winner chicken dinner di game yang ketiga. Misery boleh cerita gimana game ketiga ini, sulit atau rotasi kalian enak aja ke arah bagian tengah atau bagaimana Misery? Enak aja sih dapat bantingan zona. Dari Yasnaya tadi enak langsung bisa ke arah bagian sekitaran prison ya berarti ya Misery ya? Iya. Oke. Nah, mungkin kita kalau throwback sedikit ke arah game pertama dan game kedua, apa yang menjadi kesulitan dari victim sendiri? Kalian dengan aim power luar biasa, rotasi kalian yang sangat luar biasa di regular season, bisa gue katakan tadi cukup kelimpungan atau kesulitan di 2 game pertama. Apa yang terjadi Misery tadi? Game pertama kayaknya kita ini sih ke telat sama decisionnya salah aja gitu. Oke. Kalau game kedua kayaknya unlucky aja sih zonanya kayak gitu. Unlucky ya, benar-benar shifting ke kanan atas ya Misery ya. Iya. Oke. Iya. Nah, melihat country final kali ini nih ada banyak harapan yang sedang dikejar. Tentu untuk teman-teman dari victim Sober sendiri ada chance juga untuk menuju ke arah PMPL Southeast Asia. Kemudian beberapa tim sedang mengejar untuk PMGC. Misery dan kawan-kawan dari victim, pede nggak sih kalian bisa menjadi salah satu tim yang berangkat ke Asia Tenggara? Pede sih kita. Semoga emang rezekinya kita ke saya. Semoga emang rezekinya kalian kesea seperti itu ya. Karena gue lihat victim ini salah satu tim yang benar-benar komplit dari mindset, dari aim power kalian luar biasa banget. Tapi satu hal nih, di country final, tim mana nih kira-kira yang benar-benar menyulitkan pergerakan dari victim sendiri? Kita ketemunya beda-beda sih, belum ada yang nyulitin banget. Belum Setiap- ada yang satu rotasi gitu. Setiap Iya. matchnya bisa beda-beda begitu ya Misery ya? Ya masih beda-beda, belum ada yang sama gitu di Oke. 3 match terakhir. Mungkin satu map paling banyak yaitu Erangel. Misery sendiri atau victim, tim mana yang kira-kira akan menjadi kontender terkuat kalian? Entah dari jarak lokasi atau dari drop zone dan lain-lain boleh. Skylex sih kayaknya. Skylex sering agak-agak mirip sama kita mainnya. Pergerakan utara berarti ya, kalian dari bagian atas ya, Iya. bersama dengan Scarlet Gaming. Oke, nah ini karena kita udah menuju ke pertengahan hari nih. Tadi tim-tim lainnya belum gue tanyakan seperti ini atau belum menyampaikannya. Dari victim, mungkin kehormatan untuk kalian juga menjadi tim pertama. Boleh kasih mungkin ucapan-ucapan yang dibutuhkan semangat buat kalian dari para fans kalian. Silakan Misery. Ya paling tetap dukung kita. Semoga emang udah saatnya kita berangkat ke saya. Sama tetap ini sih, tetap jangan toksik aja gitu satu sama lainnya gitu. Jangan toxic satu sama Di- lain ya. iya. Oke, kalau gitu again congratulations untuk victim Sobers. Terima kasih untuk Misery. Good luck, have fun, semangat untuk menghadapi 2 match terakhir di hari ini. Selamat malam. Thank you. You are Malam. welcome. Kita pernah diskusi atau wawancara dengan Genfos, kita wawancara dengan Misery juga, ini menunjukkan memang mentalitas teman-teman dari victim